こいつ空前逆この速さについてこれるか。 Pertama-tama kalian harus setting kayak gini dulu. Usahakan kalian harus hafal animenya dan harus hafal juga gerakannya ya. Ini saya nggak hafal, jadi ini saya ngasal gerakannya. Terus juga usahakan settingnya itu pakai tripod. Ini saya nggak pakai tripod, saya pakai stabilizer, jadi kayak stabil ya. Harus kalian pakai tripod. Terus kalau udah settingnya itu usahakan pertamanya itu harus ada background kosongannya ya. Nah setting kayak gini ya, loncat-loncat. Terus kalau udah kita bisa pergi ke KineMaster dan buat project yang pertama, yaitu edit supersonic. Kita masukkan video kita, polosan kita yang settingan tadi. Terus ini kita cari background kosongannya ya. Tapi sebelum itu ini kita bisa perbesar timeline biar gampang nyarinya ya, atau scale timeline biar gampang nyarinya ya pas bagian kosongannya ya. Ini kita cari dulu pas bagian background kosongannya yang pas dimana. Kalau udah pas kita bisa potong bagi dua dan kita hapus kiri ya. Terus kita bisa pergi ke depan dan kita bisa capture ya. Kalau udah kita cari pas bagian orangnya itu mau muncul ya, kita bisa cari di situ. Nah pas bagian mau muncul kita bisa bagi dua ya. Nah bagi dua, terus yang kiri kita hapus dan hasilnya bakal kayak gini ya. Nah kayak gitu. Kemudian kita mute audio dulu ya videonya. Terus kita cari lagi pas bagian mau menghilangnya ya. Kita bisa potong bagi dua. Nah di sini pas bagian mau loncat menghilang ya, kita bisa potong bagi dua. Nah kita cari ampas dulu ya. Ya oke, di situ kita bisa potong bagi dua. Terus yang background kosongnya yang di awal kita bisa duplikat jadi dua. Terus kita taruh ini, perkecil dulu ya biar nggak lama. Kita perkecil lagi, kita potong perkecil manual ya, potong manual. Nah kurang lebihnya kayak gini. Terus kita bisa duplikat jadi dua, kita taruh di bagian tengah-tengah itu ya, di situ. Maka hasilnya bakal kayak gini, jadi menghilang ya. Terus yang ininya juga kita cari pas bagian munculnya lagi ya, kita bisa potong bagi dua ya. Nah pas bagian mau loncat, mau mendarat ya, nah kita bisa potong bagi dua. Terus yang bagian kiri kita hapus. Kemudian kalau kita play jadinya kayak gini ya. Nah kayak gitu. Terus kita cari lagi pas bagian mau menghilangnya ya, kita bisa bagi dua dan kita duplikat background kosongannya ya. Kita taruh di bagian mau menghilang. Nah kalau kita play maka jadinya kayak gini ya kurang lebihnya. Terus kemudian selanjutnya kita cari pas bagian mau munculnya ya. Ini tadi menghilang, ini munculnya ya. Kita bisa potong bagi dua pas bagian munculnya, potong bagi dua. Terus yang bagian kiri kita hapus. Dan kalau kita play kayak gini ya. Dan seterusnya ya. Dan untuk masalah background kosongannya kalian taruh setelah video mau menghilang ya, orang mau menghilang, taruh di situ untuk bagian background kosongannya. Dan ini saya cepetin dulu ya biar gampang. Ya intinya sih kita bisa potong pas bagian orang mau menghilang dan potong juga pas bagian orang mau munculnya ya. Terus untuk bagian background kita masukkan setelah orang yang mau menghilang ya, kita masukkan background kosongannya. Oke, ini dia udah jadi, kurang lebihnya jadinya seperti ini ya. Oke, untuk bagian orang berdiri ini kita kecilin dulu ya. Kalau udah ini tinggal kasih efek-efek blurnya ya. Nah pertama ini kita capture dulu. Nah pas bagian orang munculnya kita capture, sini perkecil dulu biar enggak lebar-lebar juga. Terus kita pen dan zoom, kita zoom ngepasin orangnya ya. Terus kita masukkan warna solid putih ya. Nah kita perkecil dulu, kemudian kita taruh di situ, ngepasin di situ. Kita gambar ya, gambar orangnya dengan warna hitam dengan was yang blur, terus dengan titik yang seperti itu ya. Kita gambar terus kita sempurnakan ya. Ini kita percepat. Kalau udah kita tambahkan efek motion blur. Nah yang tulis tangan kita perkecil dulu, motion blur. Kita klik pengaturan, strange itu nomor 6 dan angel itu 218. Tapi ini juga tergantung munculnya ya. Kalau munculnya dari pojok kanan kalian bisa atur ke pengatur motion blurnya itu blurnya kayak kanan. Kalau munculnya dari pojok kiri kalian atur ke pengatur motion blurnya itu blurnya kayak ke kiri. Kemudian kalau munculnya atas atau ke bawah kalian bisa atur motion blurnya kayak gini ya. Sama juga kalau munculnya dari kanan ke kiri kalian atur motion blurnya kayak gini ya. Oke, kalau udah paham semua ini kita bisa atur-atur lagi ya. Kemudian kalau udah semua kita bisa capture, terus kita hapus tulis tangan. Kemudian kita hapus capturean yang tadi, nah yang ini. Terus kita hapus warna solid putih, hapus. Terus motion
motion blur ini jangan dihapus, biarin. Terus yang capturean ini kita jadikan lapisan, terus kita hapus. Yang motion blur kita pinggirin dulu ya. Terus yang lapisan kita klik menyampur, kemudian memperbanyak ya, jangan layar. Kalau udah kita bisa posisiin di bagian background kosong ya. Kemudian kita bisa potong kanan ya. Kalau udah kita bisa potong manual. Kita perbesar timeline biar gampang ya motongnya. Usahakan ngepasin kayak gini yang ngepas. Nah, ngepas di bagian transisi ya, yang bagian akhir. Terus kalau udah kita bisa posisiin ininya ya, lapisannya posisiin di bagian badannya ya. Kalau udah pas nutupin semua, kita bisa klik animasi, kita tambahkan titik. Yang terakhir juga, yang awalan juga kita kasih titik. Jadi untuk yang bagian awalan kita bisa geser ke pojok kanan atas ya. Dan yang terakhir biarin ya. Terus ini kita bisa perkecil biar seolah-olah cepet ya. Kalau kita play hasilnya kayak gini, ini kecepatan. Ini kita bisa tambahkan sedikit aja ya. Nah, kalau udah pas semua coba kita play. Oke, ini terserah kalian mau nambahin atau ngurangin selera ya, mau cepat atau lambat. Terus kalau udah semua kita bisa klik pemangkasan, kita klik topeng, aktifin blueprint aja. Terus kalian atur-atur selera kalian. Terus kalau udah tadi ini bagian pas munculnya ya, dan yang ini bagian pas mau ngilangnya ya, seperti biasa kita bisa capture, terus kita perkecil capturean tadi, terus kita pen dan zoom ngepasin orangnya ya. Kalau udah kita bisa tambahkan warna solid putih. Terus kalau udah kita bisa perkecil, kita ke capturean yang tadi, nah ini kita ngepasin di situ, kita gambar ya, gambar nutupin badan semua, gambar badan kita, terus kita sempurnain. Kalau udah kita bisa tambahkan motion blur yang tadi dipinggirin, kita kedepanin. Nah, kita klik motion blur, kita pindah ke paling depan, dan tulis tangan ini kita bisa perkecil. Dan seperti biasa kalian bisa atur-atur. Berhubung ini menghilangnya dari pojok kanan, ini udah pas, tinggal kalian capture aja ya. Nah, kalau udah kita hapus tulis tangan, terus motion blur kita pinggirin dulu. Yang capturean ini kita hapus, dan yang warna solid kita hapus, dan yang capturean yang putih ini kita bisa jadikan lapisan ya. Nah, terus kita hapus, terus kita klik lapisannya, terus kita klik menyampur, kemudian memperbanyak. Nah, kemudian kita bisa klik pemangkasan, topeng aktifin blueprint aja. Kalau udah kita bisa perbesar timeline, terus kita geser ke depan yang lapisannya, terus kita potong kanan ya. Terus kita perbesar lagi timelinenya, terus kita posisiin di bagian background kosong. Nah, yang pas bagian mau ngilang kita posisiin di bagian transisi, itu yang awalannya itu di bagian transisi ya. Terus untuk bagian munculnya itu awalannya biasanya di background kosong kayak gini nih. Untuk di bagian pas munculnya ya, ini kita fokus dulu ke lapisannya ya. Yang awalan itu biasanya di background kosong, dan yang terakhir itu biasanya di transisi. Dan untuk pas bagian menghilang kita fokus ke lapisannya, itu awalannya biasanya di transisi dan akhirnya biasanya di background kosong. Oke, kalau udah paham semua kita lanjut. Ini kita posisiin dulu di bagian badannya ya. Kalian bisa zoom, atur-atur di situ. Usahakan nutupin badannya ya, motion blurnya. Oke, kalau udah kita bisa klik animasi, kita tambahkan titik di situ. Terus yang akhir juga kita bisa tambahkan titik. Berhubung ini mau ngilang, titik terakhir ini kita bisa geser ke bagian pojok kanan atas. Dan untuk titik awal kita biarin aja. Kalau kita play hasilnya bakal kayak gini ya. Nah, jadi menghilangnya itu ke pojok kanan atas. Dan untuk selanjutnya ini sama juga, ini kan pas bagian muncul ya. Kalian bisa capture seperti biasa kayak di awal tadi. Capture, terus kita gambar, terus tambahkan warna putih solid, gambar, terus tambahkan motion blur, terus atur-atur pas bagian munculnya ya. Kayak gimana kalau munculnya dari kiri, kalian atur motion blurnya kiri, terus biasa capture, terus hapus semua. Yang capturean yang putih kita jadikan lapisan. Pokoknya yang tadi kita awal bahas itu berlaku seterusnya ya sampai akhir. Jadi ini saya nggak bakal jelasin karena akan memperpanjang durasi. Intinya yang muncul dan yang mau ngilang itu sama ya kayak di awal, itu seterusnya sampai akhir ya. Oke, ini saya cepetin dulu. Oke, ini udah nyampe ke bagian akhir ya. Untuk bagian akhir kita animasiin bolak-balik ya. Nah, kita geser dulu, terus kita tambahkan titik, terus kita geser ke bagian kanan ya. Kita posisiin di bagian kanan, terus kita geser lagi, kita tambahkan titik lagi ya. Terus kita posisiin di bagian kiri. Dan kita geser lagi, kita tambahkan titik lagi, kita posisiin di bagian kanan. Jadi kita geser terus, tambahkan titik. Nah, kita bolak-balik ya, titik bolak-balik kanan kiri ya. Oke, kalau udah, yang lapisannya ini kita bisa duplikat jadi dua. Terus yang background kosongannya kita bisa panjangin. Terus yang di duplikat tadi kita bisa geser, kita posisiin di situ ya.
Kalau kurang ini kita bisa panjangin background kosongannya ya. Kalau kurang kita bisa tambahkan di situ. Coba kita play dulu. Oke, ini masih kurang, kita bisa duplikat lapisannya ya. Nah, kita duplikat jadi 2, terus kita geser lagi, posisiin di bagian di situ ya. Nah, terus kalau kurang lagi kita bisa duplikat lapisannya dari 2 dan kita posisiin di bagian di situ ya, di bagian akhir ya. Oke, kalau udah kita geser, terus kita bisa ekspor dan kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ke project kedua yaitu edit efek shaky. Kita masukkan eksporan tadi yang udah jadi. Terus kalau udah, kalau kita play hasilnya bakal kayak gini ya, yang tadi kita udah edit. Oke, ini cuma kurang efek shaky-nya doang ya, pas bagian mau ngilang dan munculnya itu kurang ada efek shaky. Oke, kalau udah semua, kita cari pas bagian mau ngilang. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau videonya ngeloop, kita bisa potong ya di sini, terus kita pindah ke belakang. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau kita play kayak gini ya. Oke, ini kita bisa potong dulu. Nah, potong manual pas bagian mau muncul. Oke, di situ. Nah, pasti bakal ngeloop ke depan ya. Oke. Kalau udah kita bisa cari pas bagian mau menghilangnya ya. Kita bisa potong bagi 2 di situ. Nah, kita bisa cari dulu. Oke, di situ ya kita bisa potong bagi 2. Nah, di situ. Terus kita cari juga pas bagian mau munculnya ya. Kita bisa potong bagi 2 di situ. Kalau udah, kita bisa tandain efek shaky-nya pakai mute audio. Terus kita cari lagi pas bagian mau menghilangnya, kita bisa potong bagi 2. Kemudian kalau udah kita potong, kita cari lagi pas bagian mau munculnya ya. Nah, yang ini kita bisa potong bagi 2 lagi. Terus kita tandain untuk efek shaky-nya itu mute audio, kita tandain di situ. Terus kita cari lagi pas bagian mau menghilang, kita bisa potong bagi 2 lagi, dan kita bisa potong bagi 2 pas bagian munculnya ya. Nah, ini muncul ya. Kita bisa potong bagi 2. Oke, kita cari-cari dulu, atur-atur dulu. Oke, nah di sini ya kita bisa potong bagi 2. Kemudian kita tandain untuk efek shaky itu mute audio. Terus kita cari lagi pas bagian mau menghilangnya ya, yang mau menghilang. Nah, kita bisa potong bagi 2. Terus kita cari lagi pas bagian mau munculnya, kita bisa potong bagi 2. Nah, potong bagi 2, terus kita tandain untuk efek shaky-nya ya. Nah, tandain mute audio. Terus kita cari lagi pas bagian mau menghilangnya ya. Kita bisa potong bagi 2 di situ. Kita cari dulu. Oke, kita bisa potong bagi 2. Kemudian kita tandain mute audio ya untuk efek shaky-nya. Oke, kalau udah semua, ini kita bisa kembali lagi ya. Terus kita duplikat project tadi jadi 2. Terus kita masuk. Nah, yang tidak ada tanda mute audio kita bisa hapus. Yang ada tanda mute audio itu biarin. Terus kita kembali. Terus kita masuk lagi. Dan kita hapus semua kecuali yang di depan ya. Yang pertama, hapus semua kecuali yang di depan. Nah, yang ini kita bisa slow moin aja full. Terus kita ekspor ya. Kemudian kita kembali, terus eksporan tadi kita jadikan lapisan ya. Lapisan kita klik bagi layar fullin aja, terus kita klik animasi keseluruhan itu mengambang ya. Kalau udah kita bisa ekspor dan kita bisa klik yang pojok kiri ya, situ sampai klik terus sampai jadi kayak gini ya. Nah, kalau udah kita bisa hapus yang di depan, kemudian kita kembali, terus kita masuk lagi, terus kita hapus semua kecuali yang di depan ya. Nah, yang pertama itu jangan dihapus. Yang ini kita bisa slow moin aja full, terus kita ekspor dan kita kembali, kita jadikan eksporan tadi itu sebagai lapisan, kita bagi layar fullin aja, terus animasi keseluruhan itu mengambang ya. Kalau udah kita bisa ekspor dan kita seperti biasa klik yang ini ya, yang di pojok kiri atas sampai jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau udah kita hapus yang di depan. Nah, terus kita kembali, kita masuk lagi. Kemudian kita hapus semua kecuali yang di depan ya. Nah, yang ini. Dan lakukan tadi sampai video terakhir ya. Lakukan yang tadi ini saya sebutin biar gampang. Ya oke, kalau udah semua kita masuk ke project yang diduplikat pertama tadi. Nah, kita tambahkan ekspor-eksporan tadi ya yang udah kita ekspor, yang ada efek shaky-shaky-nya kita masukkan. Usahakan harus urut ya, jangan sampai salah nambahinnya ya. Nah, kita cari dulu yang pertama itu, yang itu, terus cari lagi pas bagian ada shaky-shaky-nya, urutannya ya harus benar ya. Nah, kita tambahkan di situ, tambahkan setelah mute audio ya, tambahkan di mute audio, setelah mute audio maksud saya, kita tambahkan yang udah di ekspor tadi yang ada efek shaky-shaky-nya, efek mengambangnya ya, kita tambahkan di situ, harus berurutan ya. Kalian ingat-ingat lagi supaya nggak salah masukinnya atau nambahinnya di situ ya. Oke, kalau udah bisa tambahkan semua,
kita bisa pergi ke depan dan kita klik yang ada mode audio, kita jadikan lapisan terus hapus. Nah, yang ditambahkan tadi kita kontrol kecepatan, kita cepetin full aja, terus kita pergi lagi geser ke mode audio, kita jadikan lapisan. Terus yang ditambahkan tadi kita kontrol kecepatan, kita cepetin fullin aja. Terus kita pergi lagi geser lagi ke mode audio, jadikan lapisan. Terus yang kita tambahkan tadi kita kontrol kecepatan. Usahakan yang lapisannya itu jangan sampai melebihi yang ditambahkan yang di atas ya. Jadi kalian bisa atur-atur di situ. Terus seterusnya ya, ini kontrol kecepatan, fullin aja. Terus yang mode audio kita jadikan lapisan, terus yang ditambahkan kontrol kecepatan. Ya oke, kalau udah semua ini kita bisa pergi ke depan ya. Oke, ini atur-atur dulu. Oke, segitu ya. Kalau udah kita pergi ke depan dan kita hapus lapisannya ya. Kita hapus semua lapisan. Hapus semua, hapus. Kalau udah kita bisa pergi ke yang ini ya, yang belum dikontrol kecepatan. Ini kita slow-moin segini aja atau terserah kalian. Nah, yang belum dikontrol kecepatan kita slow-moin ya. Kita slow-moin segitu ya. Kita slow-moin lagi segitu sampai terakhir ya. Yang belum dikontrol kecepatan kan tadi udah yang dicepetin dan ini yang slow-moin. Kalau udah kita bisa ekspor dan kita lanjut ke project ketiga yaitu edit kecepatan. Kita masukkan eksporan tadi ya, kita tambahkan di situ, terus kita play, bakal jadinya slow-mo ya. Terus kalau udah kita bisa klik kontrol kecepatan, kita cepetin itu 1,5 atau terserah kalian mau cepetinnya kayak gimana. Terus kalau udah kita bisa ekspor dan semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua.